Ya, baik. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pemrograman web 1, pertemuan ke-9, yakni membuat form pada HTML. Nah, kalau misalnya teman-teman eh, belum familiar dengan apa yang dimaksud dengan form pada HTML, nah form HTML ini merupakan form atau inputan yang bisa ditambahkan pada halaman HTML atau pada halaman web, di mana di form ini kita bisa menanyakan terkait dengan email dari si user, password dari si user, nama lengkap, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Contoh seandainya kita buka halaman Gmail, nah di sini terdapat sebuah form ketika kita klik di bagian sign in, di mana formnya ini berisikan satu buah inputan, di mana inputannya ini meminta email ataupun nomor handphone. Nah, setelah kita isi, selanjutnya nanti form akan meminta inputan berupa password. Nah, jadi bisa dibilang form itu seperti kuesioner atau lembaran pertanyaan yang dapat kita tambahkan dalam sebuah web yang akan kita rancang. Nah, langsung saja kita mulai materinya. Nah, sebuah web tidak hanya digunakan untuk menampilkan informasi saja, namun web juga digunakan untuk mengambil informasi atau data dari pengunjung. Salah satu cara untuk mengambil informasi dari pengunjung yakni menggunakan form ini. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, form ini digunakan untuk menanyakan informasi atau meminta informasi kepada user terkait dengan suatu hal, misalnya email dari si user tersebut, password, ataupun nama lengkap dari si user. Form dalam web bisa disamakan dengan formulir di dunia nyata. Form ini dapat diisi, kemudian diproses dengan program tertentu. Nah, seandainya teman-teman ingin memproses si form ini lebih lanjut atau data yang diinput oleh si user ini eh, diproses oleh web lebih lanjut, misalnya si web ini dia akan mengenali umur dari si user, dia akan melakukan penghitungan tanggal kali ini dengan tanggal kelahiran, misalnya apakah dia sudah cukup umur atau belum. Nah, teman-teman bisa tambahkan di bagian backend dari si form tersebut. Nah, namun sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan bahasa pemrograman web dinamis atau backendnya tersebut, kita akan bahas kulit atau depannya terlebih dahulu, yakni terkait dengan form di HTML ini. Nah, cara membuat form pada HTML caranya sebenarnya simpel. Jadi di sini teman-teman cukup menambahkan satu buah tag elemen, yakni tag form, elemen form ya. Nah, penulisan elemen form sendiri teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya sudah sertakan contohnya. Jadi teman-teman tinggal buka kurung sikut, lalu tuliskan form, dan diakhiri dengan kurung sikut juga. Nah, di mana di sini form atau elemen form ini, tag elemen form, dia terdiri dari dua elemen. Yakni elemen pertama adalah opening tag. Ini opening tag. Dia tidak ada slashnya ya. Dan ini adalah closing tag. Nah, closing tag. Nah, di mana form HTML dapat kita buat dengan menuliskan tag kurung sikut buka, form kurung sikut tutup. Tag ini memiliki beberapa atribut yang harus diberikan, seperti atribut action untuk menentukan aksi yang akan dilakukan saat data dikirim, dan juga metode dari pengiriman data. Nah, di mana metode pengiriman data ini ada dua jenis metode, yakni metode post dan juga metode get. Nah, apa perbedaan antara metode post dan metode get? Nah, kalau misalnya di metode post, si data-datanya ini dia dikirim tidak melalui link, ya, atau dia dikirim langsung ke bahasa pemrogramannya. Nah, lain halnya dengan get. Get ini dia mengirimkan datanya ini melalui link. Contoh misalnya link ya. Contoh misalnya untuk memproses suatu form, eh, kita mengaksesnya di halaman misalnya google.com/form misalnya. Nah, kalau misalnya kita gunakan metode post,
Nah, berarti yang akan kita akses adalah halaman ini. Kita tidak menyertakan datanya di sini, di link tersebut ya. Ini ya. Nah, lain halnya kalau misalnya kita menggunakan metode get. Nah, biasanya kalau misalnya kita pakai metode get, si datanya ini dioper pada link dari si actionnya tadi atau di si atribut actionnya ini. Jadi nanti dia si linknya ini akan berbentuk www.google.com misalnya /form, lalu misalnya akan kita kirim apa, email. Nah, di belakang formnya ini dia ada tanda tanya, misalnya email sama dengan firza@gmail misalnya. Nah, seperti ini, lalu pemisahnya atau separatornya bisa dia berbentuk tanda tanya lagi. Nah, passwordnya apa? Nah, tentu saja kedua metode ini ada plus dan minusnya. Plusnya kalau kita pakai POS, si datanya ini dia tidak tampil di halaman rootnya. Nah, jadi dia jauh akan lebih secure. Nah, lain halnya dengan metode get. Metode get ini cocoknya dia tidak digunakan untuk mendirect suatu halaman ataupun menampilkan data yang cukup umum gitu ya di suatu halaman web. Contohnya misalnya ingin membuka halaman profil dari Instagram. Di Instagram kan biasanya akun Instagramnya itu kan dia instagram.com/nama atau ID dari si usernya. Nah, si ID user ini kan dia bersifat umum. Bahkan si ID user ini dia yang digunakan untuk promosi akun tersebut. Nah, jadi metode get ini memang cocok digunakan untuk mengirim informasi atau membuka informasi yang bersifat umum, tidak bersifat pribadi. Seperti itu. Nah, untuk atribut action, kita dapat mengisinya dengan halaman URL dari endpoint yang akan memproses form tersebut. Secara sederhana, pada contoh di atas, kita akan menyuruh file proses.php. Nah, di sini ya. Di sini kita kasih action-nya itu kan proses.php. Nah, kalau misalnya kita tuliskan action ini proses.php, maka nanti yang akan memproses isian dari si form ini adalah program si form atau si proses.php ini. Secara sederhana, pada contoh di atas, kita akan menyuruh file proses.php untuk memproses data form. Ini nanti akan kita pelajari pada materi pembelajaran PHP tentunya. Kode HTML di atas tidak akan menghasilkan apa-apa karena kita belum membuat field-nya. Karena memang di sini yang kita tulis baru formnya saja. Nah, lain halnya kalau misalnya kita ingin menambahkan inputan berupa input field seperti halaman Google ini. Nah, kita harus menambahkan satu lagi elemen di dalam si elemen form ini. Jadi lokasi dari si elemennya ini dia ada di dalam elemen form ini. Nah, elemen apa itu? Elemen input field. Nah, apa sih yang dimaksud dengan field? Nah, field ini adalah ruas yang dapat diisi dengan data. Contoh field misalnya di sini input field bertipe teks ya seperti ini. Dengan nama fieldnya itu adalah info. Nah, field memiliki beberapa atribut yang harus diberikan. Atribut yang pertama yang wajib diisi adalah type atau tipe dari si fieldnya. Si tipenya di sini dia bisa berupa teks, bisa berupa password untuk field input password, lalu bisa berupa email, dan juga bisa berupa numerical, number, dan lain sebagainya yang bisa teman-teman coba explore sendiri di internet ya. Mungkin saya akan hanya bahas kulitnya saja. Nah, sedangkan atribut name ini merupakan nama dari si field tersebut atau yang dijadikan identifier dari si field tersebut, di mana field yang akan menjadi kunci dan variabel di dalam program yang kita buat. Nah, mari kita coba membuat form login. Nah, sebagai latihan, mari kita membuat form login, di mana pada form login tersebut terdapat beberapa field dan elemen. Field untuk input username atau email, field untuk password, checkbox untuk remember me, dan juga tombol login. Nah, kurang lebih untuk source code-nya teman-teman bisa langsung kopas di sini ya. Nah, nanti kurang lebih tampilan dari si source code yang sudah
ada di halaman PowerPoint ini akan tampil sebagai berikut. Jadi di sini ada username-nya, ada password-nya, lalu ada checkbox remember me-nya, lalu ada button login-nya, ya, seperti ini ya. Nah, sekarang perhatikan pada kode di atas. Kita membuat 4 buah field. Yang pertama itu field username dengan tipe data text. Lalu field kedua adalah field password dengan tipe data password. Lalu input remember yang berbentuk checkbox ini, remember me, itu tipenya checkbox. Dan yang keempat adalah button login ini. Di input berupa tipe data atau tipe inputnya itu adalah submit. Nah, lalu ketiga field ini dibungkus ke dalam tag field set. Nah, nanti field set ini akan membuat sebuah garis, ya, seperti ini ya. Jadi field set tuh yang ini nih, dia akan membuat sebuah garis ya, seperti ini. Kalau dia di dalam formnya tersebut. Di dalam tag field set, kita bisa menambahkan legend atau nama dari si form tersebut. Jadi formnya ini judulnya apa gitu. Nah, kita tambahkan di legend ini ya, teman-teman. Nah, lalu perhatikan juga atribut yang digunakan pada setiap field. Atribut placeholder untuk menampilkan teks sementara. Nah, ini ya, misalnya teman-teman ingin tambahkan di sini teks username di dalam kotak input username ini. Nah, teman-teman bisa gunakan atribut placeholder yang ini ya. Nah, ini nih placeholder ya, teman-teman ya. Nah, lalu atribut value untuk memberikan nilai default. Nah, jadi kalau misalnya nilainya ini ingin teman-teman tentukan dari awal, teman-teman bisa menggunakan atribut value ini. Nah, setiap field kita bungkus dalam paragraf agar terlihat lebih rapi, dan juga kita berikan sebuah label dengan tag label untuk memberikan judul dari si field tersebut. Nah, sekarang kita akan membuat form kontak. Latihan selanjutnya kita akan membuat form kontak. Form ini berfungsi untuk menghubungi atau kontak admin. Nah, ini shortcut-nya teman-teman bisa coba praktekkan atau coba bisa kopas ya di sini ya. Nah, nanti kurang lebih form kontaknya ini dia akan tampil seperti berikut. Di sini ada beberapa inputan. Inputan yang pertama adalah inputan name, tipe datanya teks ya, atau tipe inputannya teks. Lalu yang kedua adalah subjek, tipe inputannya teks juga. Dan yang ketiga adalah email, tipe inputannya itu adalah email ya. Dan terakhir adalah submit button, tipe inputannya adalah submit. Seperti ini ya. Nah, latihan selanjutnya adalah membuat form register, di mana di form register ini kita memiliki beberapa inputan, di mana di sini ada inputan nama lengkap, username, email, password, jenis kelamin, agama, dan juga biografi. Kurang lebih ini teks code-nya. Jadi di sini ada select, lalu ada selectnya untuk agama misalnya, untuk jenis kelaminnya di sini radio button ya, nggak salah. Nah, ini radio button, tipe ininya inputannya, dan kurang lebih seperti ini ya tampilannya ya, teman-teman. Nah, ini mungkin penjelasannya. Nah, sekarang kita coba praktekkan saja ya, teman-teman. Saya akan buat satu buah project baru ya, teman-teman ya. Misalnya di sini projectnya berlatih form HTML ya. Saya gunakan server XMPP-nya. Teman-teman bisa pakai juga server XMPP-nya. Silakan. Untuk mempermudah saja ya, untuk mempermudah kita mengakses halaman HTML-nya nanti di browser. Nah, di sini di XMPP-nya kita buat satu buah folder, misalnya belajar form gitu ya. Di sini saya bikin foldernya namanya belajar form. Nah, di halaman belajar form ini selanjutnya kita akan buat satu buah file, misalnya file index.html, di mana di file index.html ini nantinya kita akan buat form ya, berbentuk HTML. Nah, kita buka di sini htdoc, lalu di sini belajar form ya, teman-teman ya. Lalu kita buat satu file HTML-nya, yakni file index.html.
Nah, seperti biasa kita harus buat dulu struktur dari si HTML5-nya. Nah, di sini di struktur HTML5-nya kita tuliskan dulu metadatanya di bagian head-nya ini. Tentu saja di sini kita isi dengan judulnya ya, kita ubah judulnya. Judulnya misalnya di sini saya ubah menjadi belajar form HTML. Nah, ketika kita buka di browser, tentu saja di sini di localhost slash belajar form seperti ini ya. Nanti halamannya masih kosong seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini yang berubah baru judulnya saja. Di sini judulnya belajar form HTML karena kita sudah ubah di sini title-nya menjadi belajar form HTML. Selanjutnya kita akan buat satu buah form ya, teman-teman ya. Nah, untuk membuat form teman-teman tinggal tulis seperti ini. Opening tag formnya, lalu closing tag formnya. Nah, di mana di sini actionnya kita tulis dulu, misalnya google.com gitu ya, supaya nanti ketika kita klik tombol submitnya, nanti dia akan mengarahkan ke halaman google.com karena memang di sini kita belum memiliki file program backend processingnya, atau biasanya kita gunakan PHP ya. Nah, di sini bisa pakai PHP, Python, dan lain sebagainya. Tapi umumnya memang si HTML ini dia identik dengan PHP. Lalu kita tentukan juga metodenya. Metodenya misalnya di sini saya gunakan metode post ya. Di sini ada dua ya, ada post dan juga ada get. Nah, untuk membuat bordernya, nah kalau ini kita save, sekarang masih belum tampil apapun karena memang kita belum menambahkan input atau input form apapun. Misalnya di sini saya akan tambahkan input formnya ini, tipe datanya teks misalnya, lalu kita kasih placeholder atau keterangannya misalnya nama lengkap gitu ya, nama lengkap. Nah, nanti dia akan tampil input form seperti berikut. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman di sini lihat, di sini masih belum ada kalau kita tulis misalnya nama lengkapnya Firza misalnya. Nah, di sini keterangan namanya ini belum muncul gitu ya, teman-teman ya. Sedangkan di sini kita mau ada keterangan namanya di atas. Nah, teman-teman bisa gunakan elemen label ya. Nah, seperti ini. Misalnya labelnya untuk misalnya kita kasih dulu di sini name ya. Jangan lupa input terus ada name-nya. Name-nya misalnya nama. Nah, si labelnya ini dia ada atribut for. For ini dia digunakan untuk mengarahkan si label ini tuh ketika diklik nanti dia akan mengarahkan ke inputan mana sih. Nah, di sini kan karena kita mau ngasih keterangannya nama seperti ini, tentu saja for-nya harus kita samakan dengan name dari si inputan namanya ini. Nah, maka di sini for-nya kita tuliskan nama seperti ini. Nah, sehingga ketika kita refresh di sini akan ada label nama dan di sini ada inputan namanya. Ketika kita klik nih seperti ini namanya, nah nanti dia akan langsung mengarahkan ke si nama lengkapnya ini. Nah, ini masih belum ya, coba ini sepertinya bukan name ya untuk ininya, for-nya ini ID deh kalau nggak salah, nama. Jadi ketika kita klik nama ini seharusnya dia akan langsung ke si inputan yang ber-ID nama tadi. Jadi si nama tadi, si for nama ini dia sepasang dengan ID nama yang ada di input ini. Jadi ketika si labelnya ini diklik, nanti dia akan langsung mengarahkan atau akan fokus pada inputan ini. Inputan nama ini, nama lengkap. Nah, sekarang kita mau beri border atau beri garis ya di bagian form ini. Nah, untuk memberi garisnya kita bisa tambahkan tag field set seperti ini. Dimana opening tag-nya ini dia harus berada di sebelum atau awal dari si inputannya ini, dan closing tag-nya setelah dari si inputan yang akan kita bungkus menggunakan field set ini. Nah, nanti kurang lebih seperti ini tampilannya. Di sini ada nama lengkap, lalu di sini kotak dari si field set-nya ya, cukup besar ya teman-teman ya. Nah, di si field set-nya misalnya saya akan tambahkan lagi judul ya. Nah, untuk menambahkan judul di field set ini, teman-teman bisa menggunakan legend. Nah, legendnya misalnya di sini biodata. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, sehingga nanti di field set-nya di sini ada judul biodata. Misalnya yang kita tambahkan inputannya di sini nama lengkap. Saya tambahkan saja nama lengkap misalnya. Tipe datanya input.
Nah, jangan lupa kita bungkus menggunakan paragraf misalnya seperti ini. Paragraf, jadi masing-masing dari si inputannya ini dia akan berbeda baris gitu ya teman-teman ya, nama lengkap. Lalu setelah nama lengkap, misalnya kita ingin tambahkan password. Nah, kita tambahkan password seperti ini, misalnya label, password, lalu inputnya di sini input, tipenya password, name-nya password juga misalnya, lalu ID-nya password. Nah, untuk placeholder-nya mungkin tidak perlu kita tambahkan karena ini password ya teman-teman ya. Lalu kita tambahkan lagi misalnya untuk jenis kelamin. Jenis kelaminnya ini misalnya kita mau jenis kelaminnya radio button. Jadi kan kalau misalnya input teks atau password seperti ini, dia tampilannya kotak seperti ini ya teman-teman ya. Yang jadi pembeda antara tipenya teks dan juga password. Kalau teks kita tuliskan di sini dia akan muncul apa yang kita tuliskan. Teksnya akan muncul. Nah, lain halnya dengan password. Kalau password di sini teks yang kita tuliskan dia akan menampilkan lingkaran hitam seperti ini karena dia sifatnya rahasia ya, password ya. Nah, contohnya kita buat lagi ya, misalnya di sini untuk jenis kelamin. Nah, kita tuliskan dulu misalnya di sini labelnya laki-laki misalnya seperti ini ya, laki-laki. Ini untuk inputan yang tipenya radio misalnya radio. Lalu ID-nya misalnya laki ya, laki. Lalu value-nya misalnya laki seperti ini. Dan satu lagi untuk perempuannya misalnya di sini inputan perempuan. Nah, ini perempuan ya seperti ini. Perempuan. Nah, kita coba save dulu. Nah, untuk radio ini dia bentuknya sedikit berbeda ya dengan input teks dan juga input password tadi, di mana di sini si radio ini dia bentuknya bulat oval seperti ini. Dimana kalau misalnya kita misalnya di sini kita kasih name-nya ya. Name-nya kita samakan, misalnya di sini name-nya jenis kelamin ya, jenis kelamin. Nah, ini name-nya harus sama ya teman-teman ya untuk radio yang sama gitu ya. Nah, jadi ketika kita klik di sini misalnya yang laki-laki, nah ketika kita klik lagi perempuan, nah dia nanti akan berpindah karena memang jenis kelamin kan hanya satu ya, tidak bisa keduanya kita pilih gitu. Dan yang selanjutnya misalnya kita akan buat lagi satu inputan untuk agama misalnya di sini. Kita kasih dulu label atau teksnya di sini agama misalnya. Teksnya agama misalnya seperti ini. Lalu inputannya ini kita mau inputannya berupa select atau pilihan. Nah, untuk menambahkan inputan berupa select atau pilihan, kita tidak menggunakan tag input, melainkan kita gunakan tag select. Nah, di sini name-nya kita tulis agama dan juga ID-nya agama. Nah, di dalam select ini kita harus tambahkan pilihan yang akan kita masukkan pada select ini, pilihan agamanya misalnya. Di sini kita tambahkan dengan menuliskan tag option. Nah, misalnya di sini Islam gitu ya, value-nya Islam. Lalu misalnya option Kristen untuk Kristen dan juga Buddha misalnya, option Buddha. Sini Buddha. Kita tuliskan 3 dulu saja ya. Nah, sehingga nanti ketika kita lihat di sini pilihan dari si agamanya ini dia ada Islam, Kristen dan juga Buddha, bisa kita pilih. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir misalnya kita akan buat inputan berupa alamatnya ya. Nah, untuk alamatnya misalnya kita ingin tambahkan text area.
atau teks yang cukup panjang, yang bisa diisi cukup panjang. Kita bisa tambahkan label, misalnya di sini alamat, teksnya alamat, dan juga kita tulis di sini teks area. Teks area, name-nya alamat, ID-nya alamat. Nah, untuk calls dan row ini merupakan besar dari si teks areanya. Nah, kita biarkan saja defaultnya di sini calls-nya 30 dan juga row-nya 10. Nah, kurang lebih nanti akan muncul seperti ini ya inputannya. Bisa kita tulis atau kita gunakan untuk menginput alamat lengkapnya. Dan yang terakhir, kita akan tambahkan tombol untuk menyimpan datanya atau menyimpan input dari form tersebut. Nah, di sini kita gunakan input berupa submit ya, submit. Nah, kalau misalnya kita tulis submit saja, dia hanya menampilkan tombol bertuliskan submit. Nah, lalu bagaimana cara mengganti teks submit ini? Misalnya saya mau teksnya itu kirim. Nah, teman-teman bisa ganti teksnya ini di bagian value di sini ya. Misalnya value kirim. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia berubah jadi kirim ya, teman-teman ya. Nah, karena kita di sini gunakan metode itu berupa post, seharusnya nanti si metode post ini, misal di sini saya ganti aja index.html aja deh supaya ini ya teman-teman ya. Atau mungkin jangan deh save.html, kita buat fiktif saja. Nah, jadi ketika kita klik di sini tombol submitnya bisa kita isi dulu ini data-datanya. Nah, lalu ketika kita kirim, nanti dia akan mendirect ke halaman save.html. Dimana di sini karena kita gunakannya metode metode post, di sini datanya dia tidak tampil di bagian linknya. Nah, lain halnya apabila kita gunakannya itu metode get. Kalau metode get, nanti si data-datanya ini dia akan tampil teman-teman di link yang kita tambahkan di bagian action atau save.html ini. Contohnya misalnya saya tulis di sini, nah seperti ini ya. Oke, nah kita klik kirim, nah nanti dia akan memunculkan data yang kita kirim. Contohnya di sini ada namanya ini, lalu passwordnya ini, dia separatornya itu berupa dan ya, bukan tanda tanya ternyata. Nah ini akan muncul seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi terkait dengan form yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.